Entah apa yang ada di benak Dio Dava Swadila yang tega menghabisi ayah, ibu dan kakak kandungnya di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah dengan racun. Akibat racun yang dicampur Dio ke minuman, Abbas Ashar, ayah kandung, Heri Riani, ibunda, serta kakak kandungnya, Dea Khairunisa, merenggang nyawa. Akibat aksi sadisnya ini, Dio telah ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya, Dio mengaku sakit hati karena terbebani masalah ekonomi keluarganya. Namun pengakuan Dio ini dibantah oleh kerabatnya yang menyangkal jika Dio dibebani biaya hidup keluarga. Pribadinya sebetulnya baik, karena itu termasuk cerdas, disiplin juga. Tapi saya sendiri tidak tahu kok sampai terjadi kasus macam ini, latar belakang yang sebenarnya itu sampai sekarang saya belum tahu. Pak, perubahan karakter Dio ini mulai sejak kapan? Nah, itu saya amati 2019 dia kan kecelakaan. Kemudian dirawat di Sarsito. Nah, ibunya yang merawat, kalau bapaknya memang kerjanya di luar kota jauh, sehingga mungkin dari sifat terlalu sayang ibunya ini, setelah dia sembuh merubah karakter dan perilaku dari pelaku pembunuhan tersebut. Wah, di luar saya sama sekali tidak mengira bahwa setahu saya sampai di sini sudah pada terkapar semua. Saya pikir itu memang ada penyakit atau apa, tapi setelah diadakan penyelidikan oleh pihak kepolisian, ternyata si Dio-nya mengaku bahwa dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Mendengar kabar kalau pelakunya Dio itu kaget nggak, Pak? Wah, sangat kaget sekali. Sangat kaget sekali karena tidak mengira. Arah saya itu tidak punya pemikiran sampai sejauh itu bahwa dia akan melakukan perbuatan sejauh itu. Oh, pengangguran, Pak? Kalau saya ketahui dia itu ya belum bekerja ya, cuman senang pergi, ngakunya ke sini, dan selalu minta duit sama orang tuanya. Ya, senang sewa mobil, senang ini dan itu, padahal mobil sudah banyak sekali. Benarkah karena tanggung jawab untuk membantu keluarga, Dio tega meracuni keluarganya hingga meregang nyawa? Dari mana Dio mendapatkan racun yang mengantarkan keluarganya ke jurang kematian? Bagaimana modus yang dilakukan Dio agar keluarganya meminum minuman yang telah diberi racun itu? Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi cerita dari pihak keluarga yang mengenal pelaku, mengenal korban, yang mengatakan bahwa nampaknya mulai 2019 ada perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh Dio Dava. Apakah ini yang membuatnya kemudian sampai terbersit pikiran, sampai terbersit ide untuk bisa menghabisi nyawa orang-orang terdekatnya, ayah, ibu, dan kakak kandungnya, hanya karena alasan masalah beban keluarga. Apa kemudian yang dilakukan oleh Dio untuk bisa memilih bahwa meracuni adalah cara yang paling cocok untuk bisa menghabisi nyawa orang-orang terdekatnya tersebut, dan juga kenapa ia sampai memilih 2 racun itu? Apa saja yang sudah ia ketahui mengenai hal ini dan persiapan apa yang sudah ia lakukan? Kita akan bahas mengenai hal ini lebih dalam lagi. Sudah hadir di samping saya narasumber yang akan memberikan pandangannya, seorang psikolog forensik, Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Reza. Baik, selain Mas Reza Indragiri, kita juga sudah terhubung dengan PLT Kapolresta Magelang, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sajarot, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Pak Sajarot, informasi sampai kemarin kami ini masih mendapatkan bahwa yang menyebabkan kematian dari 3 orang ini adalah racun jenis arsenik. Tapi kemudian tadi kami dapatkan informasi, Pak, keterangan dari pihak kepolisian bahwa ternyata ditemukan racun sianida, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, mengenai hal ini. Iya, betul sekali, Mbak. Bahwasanya kemarin kami telah melakukan olah TKP kembali, ditemukan barang bukti sisa yang digunakan oleh tersangka pada saat kejadian pada hari Senin kemarin,
yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Ibu Kabidokes Polda Jawa Tengah yang mana di hasil otopsi sampel yang dikirimkan ke laboratorium forensik Polda Jawa Tengah itu mengandung zat kimia berupa cyanida. Demikian, Mbak. Baik Pak, ini memutuskan untuk memilih racun ataupun juga zat kimia berbeda, apakah karena memang pada percobaan pertama gagal Pak, atau karena apa Pak? Iya, betul sekali Mbak. Pada saat percobaan pertama pada hari Rabu minggu yang lalu, yang mana sempat yang bersangkutan belanja zat kimia berupa arsenik secara online, itu dimasukkan ke dalam es dawet yang diberikan kepada 4 orang. Yang mana efek daripada zat kimia tersebut tidak sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, mohon maaf, tetapi hanya berefek. Ya. Mohon maaf Pak Sajarot, tadi mengatakan dimasukkan ke dalam es dawet 4 orang, artinya sebenarnya sasaran yang dituju 4 Pak, bukan 3? Kebetulan pada hari Rabu kemarin, es dawet itu disajikan untuk 4 orang. Ya. Siapa saja itu yang Pak? Mana salah satunya itu ada Pak D-nya, ya. Selain kedua orang tuanya, selain kakaknya juga ada Pak D-nya. Demikian, Mbak. Baik, apakah memang Pak D-nya ini termasuk salah satu target ataupun sasaran korban oleh pelaku ini, Pak? Sebetulnya tidak. Kebetulan yang bersangkutan sedang ada di rumah daripada keluarga korban, ya, dan disajikan minuman berupa es dawet yang sudah dicampuri oleh zat kimia. Namun hal ini tetap kami dalami apakah yang bersangkutan Pak D daripada tersangka ini menjadi sasaran juga. Baik. Ya, oleh tersangka untuk dilakukan pembunuhan juga, Mbak. Baik, Pak Sajarot, apa sebenarnya yang dilakukan oleh pelaku ini, Diodava ini, sehingga kemudian ia memilih untuk bisa menghabisi nyawa keluarganya dengan meracuni, bahkan ia mengetahui Pak bahwa ketika arsenik ini gagal, ia pilih tipe lain. Bagaimana Pak sebenarnya ia mempersiapkan ini semua? Setidaknya kan ia harus mencari info Pak mengenai hal ini. Ya, berdasarkan hasil informasi, keterangan yang bersangkutan menjelaskan bahwasanya yang bersangkutan browsing melalui internet, di mana pada saat kejadian pertama atau percobaan pembunuhan pertama itu gagal, sehingga yang bersangkutan belajar mencari zat kimia yang nantinya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni adalah zat kimia berupa cyanida. Maka dari itu yang bersangkutan berbelanja kembali pada hari Jumat yang nantinya akan digunakan pada hari Senin. Demikian, Mbak. Pak, ini kan belanjanya dua-duanya melalui online ya Pak, betul? Betul. Betul. Nah, ini saat belanja barang itu datang ke rumah Pak, apakah anggota keluarga di rumah yang lain tahu? Dan apakah bertanya barang kiriman apa itu? Apakah kemudian juga dijelaskan oleh Diodava ini kepada keluarganya? Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya yang bersangkutan belanja secara online, namun barang itu tidak ditujukan ke rumah, namun diambil oleh yang bersangkutan secara langsung di tempat kurirnya. Demikian, Mbak. Sehingga kemudian tidak ada yang tahu ya Pak ya di rumahnya itu ya Pak ya? Betul. Baik Betul, Pak, Mbak. baik. Tapi tidak ada orang lain Pak yang memberikan saran kepada Dio bahwa cara yang paling tepat untuk menghabisi nyawa keluarganya adalah meracuni. Ini murni dari idenya dia sendiri Pak? Betul, Mbak. Yang bersangkutan sendiri melakukan perbuatannya dan tidak ada saran maupun ide dari orang lain. Demikian, Mbak. Untuk uang membeli pun uang pribadi Pak? Untuk uang sepertinya bukan uang pribadi karena yang bersangkutan sendiri sampai dengan hari ini tidak bekerja, ya. Sepertinya mendapatkan minta daripada kedua orang tuanya. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Apakah kemudian kalau Pak Sajarot ini bertanya kepada ini, apakah ada penyesalan Pak? Karena saya ini melihat dari awal hingga saat ini kami tayangkan ini ekspresi dari pelaku ini sepertinya datar-datar saja hingga saat ini Pak. Memang pada saat awal kejadian, saya sendiri turun ke TKP dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan, memang ada penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. Mengingat pada saat olah TKP, sempat kami mencurigai yang bersangkutan sebagai pelakunya. Hal ini diduga kuat, mengingat pada saat saya menanyakan kepada yang bersangkutan untuk kami selaku penyidik melakukan otopsi, yang bersangkutan menolak.
sedangkan dari kerabat keluarga korban itu mendukung untuk dilakukannya otopsi. Demikian, Mbak. Pak, tadi kami kan mendapatkan keterangan ataupun cerita dari saudara bahwa pelaku ini diduga ataupun dinilai mengalami perubahan karakter pada tahun 2019. Adakah Pak informasi lebih lanjut mengenai hal ini? Untuk sementara ini belum ada, Mbak. Cuman informasi tersebut memang pernah disampaikan kepada kami dari pihak kerabat keluarga dan juga ini juga sebagai referensi kami kepada karakter daripada yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Pak Sajarot, mungkin ini terakhir. Kalau dari keterangan pihak keluarga yang disampaikan kepada Bapak ataupun tim penyidik, apa perbedaannya antara pelaku Diodafa ini sebelum 2019, sebelum dinilai berubah karakternya, dengan 2019 ke sini, Pak? Sementara ini masih kami dalami informasi tersebut terkait perubahan-perubahan karakter yang ada. Namun hal ini tidak menghilangkan daripada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Demikian, Mbak. Akankah kemudian dilakukan, Pak, karena tadi ada cerita seperti itu, akankah kemudian ada periksa atau pemeriksaan kejiwaan dan sebagainya, Pak, kepada Diodafa ini? Berdasarkan pengamatan kami, yang bersangkutan memiliki ketahanan jiwa yang cukup bagus, mengingat setiap kali kami bertanya, memeriksa, wawancara, dan interogasi, yang bersangkutan menjelaskan secara gamblang terkait kronologis dan juga menjawab pertanyaan dengan benar. Demikian, Mbak. Sehingga dinilai tidak perlu dilakukan pemeriksaan hal semacam itu ya, Pak? Begitu ya, Pak? Nanti kami melihat perkembangan situasi lebih lanjut dan juga kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kejaksaan. Demikian, Mbak. Baik, AKBP Muhammad Sajarot Zakun selaku PLTK Polresta Magelang, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa memberikan informasi terbaru ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Selamat malam, Mbak. Baik. Mas Reza, persiapannya cukup matang sepertinya. Browsing dia, bagaimana cara yang mungkin yang paling cocok setidaknya untuk dia, mungkin setidaknya dia juga berpikir paling gampang meracuni anggota keluarganya. Bahkan dia juga pilih-pilih arsenik gagal, sianida akhirnya dia pilih. Mas Reza melihatnya bagaimana? Proses belajar itu menjadikan dia sebagai residivis sesungguhnya. Nah, selama ini kita menganggap residivis itu berdasarkan berapa kali orang masuk penjara gitu. Iya betul. Tapi sebetulnya kalau kita buka literatur psikologi forensik tentu saja, sesungguhnya residivisme itu punya banyak pemaknaan, punya banyak pengukuran. Pertama yang disilakan sebagai re-offense. Orang ini pokoknya sudah mengulangi perbuatannya. Apakah dia kemudian ditangkap oleh polisi, masuk penjara, itu soal lain. Yang jelas dia sudah mengulangi perbuatannya alias re-offense. Dia kan mengulangi. Rabu dia coba, dia belajar lebih canggih lagi, Minggu mungkin ya dia ulangi. Nah itu kan re-offense, yang pertama itu. Yang kedua adalah re-contact. Ketika seseorang sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dipanggil oleh polisi, nah itu sebetulnya sudah bisa juga diukur sebagai bentuk residivisme. Atau yang berikutnya adalah re-arrest. Seseorang ditahan untuk kesekian kalinya. Atau reconviction, didakwa untuk kesekian kalinya. Dan ujung-ujungnya adalah re-entry, masuk ke dalam penjara sekian kalinya. Per detik ini, paling tidak orang ini sudah masuk dalam kategori residivis berdasarkan re-arrest. Dia sudah mengulangi perbuatan, dia sudah ditangkap oleh polisi, dan dia barangkali sekarang berada di dalam sel tahanan polisi. Nah, apa yang menyebabkan itu tadi saya katakan. Ironis ya, bahwa ternyata proses belajar tidak serta-merta dilakukan oleh orang untuk menjadi berperilaku lebih baik. Tapi proses belajar menjadikan seseorang menjadi lebih profesional dalam melakukan aksi kejahatannya. Nah, pantas bagi kita untuk khawatir bahwa proses belajar yang keliru semacam ini mudah-mudahan tidak menginspirasi pemirsa untuk meniru perbuatan jahat serupa. Terlebih karena ini isu sensitif, yaitu kejahatan bahkan pembunuhan berencana yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Baik, proses belajarnya termasuk juga proses untuk bisa mendapatkan racun-racun itu yang kalau saya bilang begitu mudahnya, begitu gampangnya. Tapi nanti mungkin Mas Reza kita akan berbicara lebih panjang lagi. Saya juga akan memperkenalkan narasumber berikutnya, Kabidokes Polda Jawa Tengah, yaitu Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dok. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter mungkin nanti bisa cerita lebih lanjut mengenai bagaimana hasil otopsi, karena hari ini kita mendapatkan kenyataan lagi ataupun fakta baru lagi, ada sianida ditemukan di tubuh korban ini, bukan hanya arsenik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Dok, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.